Seiring berjalannya waktu, selama dalam tahanan pelosok, rombongan Kiai Sahal dan Kiai Zarkasi dilucuti habis oleh para FDR PKI. Para gerombolan PKI itu melepas semua pakaian yang dikenakan oleh rombongan Kiai Sahal dan Kiai Zarkasi dan hanya menyisakan celana dalam saja. Selama dalam penyekapan, para FDR PKI hanya memberi makanan ketela rebus dengan air putih seadanya. Suasananya sangat tidak pasti. Seluruh muka rombongan bermuram durja seperti berdiri di atas pucuk-pucuk duri. Selama dalam masa tahanan, para santri diminta tetap selalu beribadah, berdoa, dan tawakal kepada Allah. Mereka tidak tahu nasib apa yang bakal mereka terima esok hari. Dalam situasi yang sangat miris ini, menuju dini hari, ketika para penjaga PKI sedang tidak ada di tempat dan tertidur, justru terjadi perdebatan bisik-bisik antara Kiai Sahal dan adiknya Kiai Imam Zarkasi. Mereka berdua memperebutkan dirinya masing-masing siapa di antara mereka berdua yang harus mati. Karena jika situasi sangat mendesak, salah satu dari kedua kiai ini harus mengaku sebagai Kiai Gontor. Otomatis, jika mengaku sebagai Kiai Gontor, kemungkinan besar akan dibunuh oleh PKI. Kita ini mungkin akan mati, lambat atau cepat. Kalaupun harus ada yang mati, janganlah kita dua-duanya yang mati. Harus ada yang hidup salah satu, agar cita-cita Pondok Gontor ada yang tetap bisa melanjutkan. Kalau nanti terpaksa ada yang harus mengaku, sayalah yang harus mengaku. Saya akan mengaku sebagai Ahmad Sahal. Kalau masih ada yang menanyakan tentang Kiai Imam Zarkasi, harus ada salah satu santri yang mau mengaku sebagai Imam Zarkasi dan siap untuk menegang nyawa. Ucap Kiai Ahmad Sahal kepada adiknya Kiai Imam Zarkasi. Mendengar ucapan kakaknya itu, Kiai Zarkasi langsung menyela. Tidak, biar saya yang akan mengaku sebagai Kiai Gontor. Kang Mas Kiai Sahal harus tetap hidup, ujar Kiai Zarkasi dengan kukuh. Tidak, saya yang harus mati. Jangan kamu masih muda. Kamu masih punya waktu dan kesempatan lebih banyak untuk meneruskan dan mengembangkan Pondok Gontor. Bantah Kiai Sahal lagi kepada Kiai Imam Zarkasi. Tapi Kang Mas Kiai Sahal sudah terlanjur banyak berjasa memimpin pondok, bahkan juga sudah berwibawa di masyarakat. Bantah Kiai Zarkasi lagi. Sudah, sekarang diputuskan dan tidak boleh bantah lagi. Sayalah yang harus mati dan kamulah yang harus tetap hidup. Titik. Demikianlah keputusan sepihak dari Kiai Sahal dan sudah tidak bisa dibantah lagi oleh adik kandungnya Kiai Imam Zarkasi. Dalam ruangan yang sesak dan pengap, ditambah situasi saling bantah berebut untuk menyongsong kematian itu, akhirnya berakhir. Sejenak kemudian, Kiai Sahal memanggil Asmuni, salah satu santri yang dianggap istimewa. Asmuni ditanya oleh Kiai Sahal, apakah sanggup mengaku sebagai Kiai Zarkasi bila dipaksa harus mengaku oleh PKI? Tapi kamu harus siap mati, tegas Kiai Sahal kepada Asmuni. Mendengar pertanyaan itu, Asmuni pun terdiam. Pikirannya menerawang panjang, mukanya pucat dan mulai mengeluarkan keringat dingin. Kemudian dengan suara berat dan sangat perlahan, keluarlah jawaban dari mulutnya. Saya tidak sanggup dan tidak berani, Pak Kiai. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jawabnya gemetar dan pelubuk matanya basah menahan air mata.
Dalam suasana yang mencekam itu, salah satu santri yang bernama Jamal dengan tegap dan tegas memberanikan diri mengajukan diri sebagai Kiai Zarkasi dan siap mendaftar sebagai mujahid. "Saya sanggup untuk mati dan mengaku sebagai Kiai Zarkasi, Pak Kiai Sahal," ucap Jamal meski dengan nada gemetar. Semua mata santri terbelalak dengan kenekatan Jamal. Mereka tidak menyangka bahwa santri dari Magelang seperti Jamal punya keberanian. "Jamal, apakah kamu betul-betul sanggup?" tanya Kiai Sahal kepada Jamal. "Saya sangat sanggup, Pak Kiai," jawab Jamal tanpa rasa. Kemudian kedua kiai dan seluruh santri memeluk Jamal dengan penuh rasa haru. Tidak sedikit yang menahan Jamal untuk berkorban. Bahkan ada beberapa santri yang berurai air mata. Namun Jamal sudah membulatkan tekadnya. Dengan kesediaan Jamal untuk menjadi martir demi perjuangan agama dan pesantren Gontor, maka disusunlah sebuah skenario jika memang harus dipaksa mengaku oleh gerombolan FDR PKI. Selama dalam masa penyekapan, sembari menyusun skenario untuk menyelamatkan Kiai Zarkasi, tiba-tiba ada beberapa anggota FDR PKI yang menjaga tempat penyekapan mendatangi rombongan Kiai Sahal dan Kiai Zarkasi. Mereka datang dan tiba-tiba membawa santri yang cukup senior yang bernama Ghazali Anwar dan Imam Badri, yang mana kedua santri ini dipisahkan dari rombongan Kiai Sahal dan dibawa ke wilayah Soko. Saat berada di Soko, kedua santri ini mengalami penganiayaan bertubi-tubi. Mereka disekap di sebuah kamar khusus interogasi. Alasan para gerombolan FDR PKI membawa Ghazali Anwar dan Imam Badri ini karena mereka berdua dicurigai sebagai tentara. Otomatis gerombolan FDR PKI terlebih dahulu membawa kedua santri ini ke wilayah Soko, yang mana tidak lama kemudian disusul oleh rombongan Kiai Sahal dan Kiai Zarkasi. Saat dalam perjalanan, Kiai Sahal dan Kiai Zarkasi yang belum tahu nasib kedua santrinya sangat sedih dan khawatir karena kemungkinan besar kedua santri ini akan dihabisi oleh gerombolan FDR PKI. Namun ketika tiba di tempat penyiksaan Ghazali Anwar dan Imam Badri ini, sontak Kiai Sahal mengucapkan kalimat hamdalah yang bersyukur ternyata kedua santrinya masih hidup. Namun kebahagiaan itu juga bercampur dengan sayatan-sayatan kesedihan yang berkecamuk dalam dada Kiai Sahal dan seluruh rombongan ketika melihat keadaan Ghazali Anwar dan Imam Badri sangat memprihatinkan. Wajah mereka berdua membiru lebam karena terkena pukulan bertubi-tubi dari para PKI. Mereka berdua bercerita beberapa kali sampai pingsan setelah dipukuli. Para tentara FDR PKI memaksa mereka mengaku bahwa mereka tentara Hizbullah. Namun Ghazali Anwar dan Imam Badri ini tetap tidak mengaku sebagai tentara. Para gerombolan PKI yang membawa Kiai Sahal, Kiai Zarkasi, dan para santri untuk dipindahkan ke tahanan wilayah Soco ini memasukkan rombongan ke sebuah kamar yang sangat sempit. Kamar yang hanya berukuran 4 kali 4 meter ini membuat 70 orang termasuk Kiai Sahal dan Kiai Zarkasi harus menahan sesaknya ruangan dan pengap bercampur panas.
Mereka harus menahan geram yang terus melucak ubun-ubun. Para rombongan Kiai Sahal dan Kiai Zarkasi diperlakukan seperti tikus yang disekap dalam kardus sempit dan pengap. Untuk duduk pun tidak bisa. Tubuh mereka yang sudah tidak mandi berhari-hari terus mengeluarkan keringat dan baunya bercampur jadi satu. Para rombongan ini benar-benar disiksa oleh kebiadaban PKI. Setelah memasukkan rombongan Kiai Sahal dan Kiai Zarkasi, keesokan harinya seluruh tahanan dibawa ke daerah Pulung. Kemudian disuruh berjalan kaki ke daerah Ponorogo dengan pengawalan ketat yang menenteng senjata. Di Ponorogo, Kiai Sahal, Kiai Zarkasi dan para santri ditempatkan di Panti Yugo, sebuah rumah besar di selatan alun-alun. Beberapa saat kemudian, rombongan Kiai Sahal dan Kiai Zarkasi digelandang ke sebuah masjid Muhammadiyah. Selain itu, para PKI mengumumkan sebuah kriteria tahanan. Pertama adalah tahanan berat yang disekap dalam rumah penjara. Bisa dipastikan, tahanan berat ini menunggu untuk dibunuh. Sedangkan yang dianggap tahanan ringan disekap di Masjid Muhammadiyah Ponorogo. Kiai Sahal, Kiai Zarkasi dan para santri sebenarnya sangat merasa geram kepada FDR PKI karena telah menjadikan masjid sebagai rumah penyekapan. Para gerombolan FDR PKI itu keluar masuk masjid dengan seenaknya tanpa melepas alas kaki. Seolah-olah masjid tempat para umat Islam untuk beribadah ini disamakan dengan toilet ataupun tempat kotor yang lain yang diinjak-injak dengan semena-mena. Rombongan Kiai Sahal dan Kiai Zarkasi yang ditempatkan di Masjid Muhammadiyah ini, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Para gerombolan PKI ini telah memasang bom di sekeliling Masjid Muhammadiyah. Bukan hanya bom, moncong meriam juga dihadapkan ke arah masjid. Pasukan kita bersama-sama pasukan dari Divisi 1 akan segera bergerak untuk merebut kembali kota-kota yang telah diduduki pasukan PKI. Bagaimana persiapannya, Saudara Ciptoido? Siap. Baik. Seiring berjalannya waktu, setelah pasukan Siliwangi berhasil menumpas para gerombolan pemberontakan FDR PKI yang terjadi pada tahun 1948, penumpasan FDR PKI juga dilakukan di berbagai daerah termasuk daerah Ponorogo. Pasukan Siliwangi bergerak cepat dan menumpas para gerombolan FDR PKI. Para gerombolan FDR PKI ini dibuat lari tunggang langgang oleh pasukan Siliwangi. Di bawah komando Abdul Khalik Hashim yang merupakan putra Kiai Haji Hashim Asy'ari, membuat tentara PKI dibikin mati kutu. Kala itu jumlah tentara Abdul Khalik Hashim sebenarnya tidak terlalu banyak. Hanya saja mereka menggunakan taktik untuk menggertak pasukan FDR PKI. Di mana-mana tembakan dibunyikan, padahal pasukannya tidak terlalu banyak. Akhirnya, seluruh pasukan FDR PKI yang menyekap rombongan Kiai Sahal dan Kiai Zarkasi banyak yang melarikan diri. Seluruh santri Gontor termasuk Kiai Sahal dan Kiai Zarkasi semuanya berhasil dibebaskan oleh pasukan Abdul Khalik Hashim. Perjalanan pengungsian berat yang dilakukan oleh Kiai Sahal, Kiai Zarkasi dan para santri Pondok Pesantren Darussalam Gontor ini telah menumbuhkan ikatan kekeluargaan antara santri dan kiai semakin kental. Perjalanan yang mempertaruhkan nyawa ini telah memberikan pelajaran yang sangat berharga
bahwa setiap perjuangan dalam jalan kebenaran harus rela mengorbankan segalanya.